Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 13 Mei 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi yang indah ini. Hidup Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Namun sebelum kami menjalaninya Tuhan, kami bersekutu di mana kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 18. Ayat yang ke-9 saya akan baca. Firman Tuhan berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Judul renungan kita, memuliakan Tuhan dengan harta. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, hampir setiap orang merindukan harta. Sebab itu banyak orang bekerja dari pagi hingga malam, tanpa mengenal lelah bekerja demi harta. Lalu apa yang hendak kita lakukan ketika harta yang kita upayakan itu akhirnya didapatkan? Nah, saudara-saudara, perikop ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa harta yang kita miliki berasal dari Tuhan, yang dapat digunakan untuk memenuhi segala bentuk kehidupan kita. Mengapa harus memuliakan Tuhan dengan harta? Karena ada bagian Tuhan yang wajib dipersembahkan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sikap ini akan selalu mengingatkan kita bahwa apapun yang dicapai dengan hasil dari jerih lelah kita adalah bersumber dari Tuhan. Menganggap berkat yang dimiliki sebagai hasil perjuangan sendiri akan membuat kita bersikap kikir dan melupakan bahkan melawan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta adalah ketika kita mengelola dan menikmati harta itu dengan jujur. Menggunakannya untuk kebaikan dalam membangun kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Memberi persembahan sebagai buah-buah iman kita dalam mengambil peran dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ingat bahwa harta yang paling berharga bagi kita di hadapan Tuhan bukanlah materi, tetapi yang terutama adalah hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu di mana kami membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai umat yang percaya kepadamu untuk senantiasa setia dan taat. Menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini seperti kata firman-Mu pada saat ini. Bahwa biarlah apa yang kami miliki, harta yang kami punyai, kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan,
dalam kehidupan ini Tuhan kami dapat selesaikan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan memberikan hasil yang terbaik bagi kehidupan kami, untuk kami pakai di tengah-tengah hidup anugerah Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, berikan hikmat kepada kami Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.